Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Hukum perjanjian. Topik ke-22 dari 60 topik. Bentuk wan prestasi. Bagian pertama. Dalam suatu perjanjian, pihak-pihak yang bertemu saling menyatakan janji dan sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam perikatan untuk melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan sesuatu itu merupakan sebuah prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat mengikat. Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara dua pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian, perikatan. Jadi, selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya, yaitu prestasi. Selanjutnya, kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban di sini merupakan keharusan untuk menaati hukum yang disebut wajib hukum. Resplih, misalnya mempunyai mobil wajib membayar pajak mobil, mempunyai rumah wajib membayar pajak bumi dan bangunan, mempunyai toko wajib harus ada izin dari instansi yang berwenang, dan lain-lain. Menurut pasal 1234 KUH Perdata, prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dari pengertian di atas, maka prestasi dapat dibedakan menjadi tiga seperti berikut. 1. Memberikan, menyerahkan suatu barang. Contoh 1. Evi membeli sepatu seharga Rp200.000 di sebuah toko sepatu. Perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh Evi dan toko sepatu menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Evi mempunyai kewajiban menyerahkan uang sebesar Rp200.000, sedangkan toko sepatu mempunyai kewajiban menyerahkan barang berupa sepatu sesuai dengan kesepakatan. Contoh 2. Tades adalah pemuda yang berasal dari Timur Timur dan kuliah di Bandung. Tades memutuskan menyewa kamar kos dekat kampus sebesar Rp300.000 per bulan. Perjanjian sewa menyewa kamar yang dilakukan antara Tades dengan pemilik kamar menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Tades mempunyai kewajiban menyerahkan uang sebesar Rp300.000 per bulan, sedangkan pemilik kamar kos mempunyai kewajiban menyerahkan barang berupa kamar dengan fasilitas sesuai dengan kesepakatan. 2. Berbuat sesuatu. Contoh 1. Vero bekerja di sebuah perusahaan penggergajian kayu sebagai tenaga administrasi. Setiap bulan, Vero mencatat arus uang masuk dan uang keluar perusahaan. Perjanjian kerja yang dilakukan antara Vero dan pemilik perusahaan menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Vero mempunyai kewajiban melaksanakan pekerjaan dan perusahaan mempunyai kewajiban membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundangan. Contoh 2. Hujan yang deras disertai angin besar menyebabkan pagar di rumah Pak Dudung roboh dan beberapa genting pecah sehingga rumah menjadi bocor. Pak Dudung meminta bantuan Pak Asep untuk memperbaiki pagar dan memasang genting yang baru. Perjanjian kerja antara Pak Dudung dan Pak Asep menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Pak Asep mempunyai kewajiban untuk memperbaiki pagar yang rusak dan atap yang bocor, sedangkan Pak Dudung mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sebagai pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 3. Tidak berbuat sesuatu. Contoh 1. Cicik merupakan karyawan di sebuah rumah makan yang sangat terkenal di kotanya. Rumah makan tersebut mempunyai cita rasa yang khas karena resep makanan merupakan resep rahasia turun-temurun. Dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pemilik rumah makan dan Cicik disebutkan bahwa Cicik tidak boleh menunjukkan resep masakan kepada orang lain bahkan ketika Cicik sudah tidak bekerja pada rumah makan tersebut. Perjanjian kerja antara pemilik rumah makan dan Cicik menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Cicik mempunyai kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai resep masakan rumah makan, sedangkan pemilik rumah makan mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sebagai gaji sesuai dengan kesepakatan. Contoh 2. Ardi bekerja sebagai marketing perusahaan yang menjual sabun mandi merek X. Dalam perjanjian kerja disebutkan bahwa Ardi tidak boleh bekerja sebagai freelance marketing pada perusahaan sabun yang sejenis. Perjanjian kerja antara perusahaan sabun X dan Ardi menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Ardi mempunyai kewajiban untuk tidak berbuat sesuatu, yaitu tidak boleh bekerja sebagai freelance marketing pada perusahaan sabun sejenis, sedangkan perusahaan sabun X mempunyai kewajiban untuk menyerahkan uang sebagai pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ketiga prestasi di atas mengandung dua unsur kewajiban berikut. A. Skuld, yaitu debitur mempunyai kewajiban untuk membayar utang. Andi mempunyai utang sebesar Rp200.000 kepada Badu, maka Andi mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Badu sebesar Rp200.000. B. Haftung,
yaitu debitur mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditur sebanyak uang debitur, guna pelunasan utang, apabila debitur tidak dapat membayar utang tersebut. Contoh, Andi utang 200.000 kepada Badu. Andi tidak bisa membayar utang. Andi mempunyai handphone. Oleh Badu handphone tersebut diminta sebagai ganti utang yang tidak bisa dibayarkan oleh Andi. Setiap kreditur mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditur mempunyai hak menagih hutang piutang tersebut. Di dalam ilmu pengetahuan hukum perdata, di samping hak menagih hutang, forderingsrecht, apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya maka kreditur mempunyai hak menagih kekayaan debitur sebesar piutangnya pada debitur itu, verhalsrecht. Hak kreditur adalah menagih utang dan menagih kekayaan debitur. 4. Syarat-syarat prestasi antara lain, a. tertentu atau setidaknya dapat ditentukan. Contoh 1, Pak Didik dan Bu Eni akan melakukan perjanjian sewa-menyewa rumah. Pak Didik adalah pemilik rumah. Dalam perjanjian tersebut Pak Didik sama sekali tidak menyebutkan harga sewa rumah tersebut. Hal ini tentu saja membuat bingung Bu Eni. Bu Eni tidak tahu berapa uang yang harus dibayarkan untuk menyewa rumah tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Dalam perjanjian ini, Pak Didik tidak menyebutkan, menentukan prestasi apa yang menjadi kewajiban Bu Eni sehingga perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan. Contoh 2, Izal dan Joni ingin mengadakan perjanjian kerjasama. Izal mempunyai uang 30 juta dan Joni yang akan meminjam uang tersebut untuk membentuk suatu usaha. Tetapi Izal dan Joni belum menemukan jenis usaha yang tepat untuk dilakukan. Keduanya selalu berdebat dan tidak pernah menemukan titik temu. Karena belum ada kesepakatan maka hak dan kewajiban keduanya juga belum ada. Karena belum ada hak dan kewajiban dan belum ada prestasi yang harus diberikan oleh masing-masing pihak maka perjanjian kerjasama tersebut dianggap belum ada. B. Objek prestasi diperkenankan oleh hukum. Contoh 1, Ibu Vivi ingin membeli mobil bekas milik Bu Gina seharga 150 juta. Keduanya kemudian membuat perjanjian jual beli. Apa yang dilakukan oleh Ibu Vivi dan Ibu Gina adalah sah dan tidak melanggar hukum. Contoh 2, Pak Heru membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Pak Heru kemudian menghubungi seorang dokter dan menawarkan akan menjual ginjal seharga 10 juta rupiah. Dokter tersebut setuju dengan usul Pak Heru dan keduanya kemudian melakukan perjanjian jual beli ginjal. Perjanjian jual beli ginjal antara Pak Heru dan oknum dokter tersebut tidak sah sebab objek perjanjian adalah tidak halal. Objek prestasi yang harus dilakukan Pak Heru adalah memberikan ginjal. Hal ini dilarang oleh undang-undang. Perjanjian ini melanggar salah satu syarat perjanjian yaitu, suatu sebab yang halal, dan batal demi hukum. C. Dimungkinkan untuk dilaksanakan. Contoh 1, Krishna dan Laras ingin mengadakan perjanjian jual beli kue. Krishna adalah penjual kue sedangkan Laras adalah pembuat kue. Selama ini Laras sanggup menyediakan 50 kaleng kue kastangel per hari. Pada suatu hari, Krishna menelepon Laras dan minta disediakan 1000 kaleng kue untuk besok pagi. Krishna menelepon pada pukul 2 siang. Tentu saja Laras kesulitan. Laras mencoba menghubungi beberapa penjual kue kering dan menanyakan berapa sanggup mereka menyediakan kue kastangel. Karena mendadak, banyak pedagang kue kering yang tidak sanggup menyediakan kue tersebut. Total yang bisa disediakan Laras hanya 200 kaleng. Krishna menolak sebab kebutuhan konsumen adalah 1000 kue. Karena tidak dapat dilaksanakan maka perjanjian jual beli kue kastangel tersebut dibatalkan. Contoh 2, Monik adalah seorang event organizer, EO. Monik ingin mengundang sebuah grup band rock dari Amerika Serikat untuk tampil di Indonesia. Grup band tersebut ingin konsep konser adalah Army look, serba militer. Grup band tersebut ingin disediakan 10 tank asli milik TNI Angkatan Darat. Monik mencoba menghubungi TNI Angkatan Darat untuk menyewa tank, tapi ternyata tidak diizinkan. Karena tidak bisa menyediakan 10 tank, maka grup band tersebut tidak mau tampil. Karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh Monik maka perjanjian antara Monik dan grup band tersebut dianggap tidak ada. Itulah materi tutorial topik ke-22 Hukum Perjanjian. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.